Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 23 akan mempresentasikan hasil project based learning dari kelompok kami mengenai kajian komprehensif atas penilaian environmental conservation cost mengenai financial performance dari PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2019-2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota daripada kelompok 23. Yang pertama ada saya sendiri, Ashabul Maimanah. Yang kedua ada Anggraini Rama Putri. Yang ketiga ada Safira Nada Sabila. Dan yang terakhir ada Vinka Triyuni Sapta. Langsung saja masuk pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Vinka Triyuni Sapta. Kepada Vinka Triyuni Sapta, disilakan. Oke, pada slide awal ini saya akan menjelaskan pendahuluan dari Project Based Learning. Jadi Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Di era globalisasi ini, setiap negara membangun perekonomiannya melalui kegiatan industri dengan mengolah sumber daya alam yang ada di negaranya. Hal ini dilakukan agar dapat bersaing dengan negara lain dan memajukan perekonomiannya. Contoh salah satu industri tersebut adalah industri semen yang merupakan penopang ekonomi dan sebagai tulang punggung kemajuan negara. Namun demikian, industri semen merupakan salah satu industri yang sering menjadi tertuduh utama dalam masalah kerusakan lingkungan karena kerakusannya dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Industri ini mempunyai dampak positif dan negatif terhadap masyarakat dan lingkungannya. Jadi berdasarkan latar belakang, maka perumusan masalah dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi program CSR lingkungan PT Semen Batu Raja dan seberapa besar pengaruh implementasi program CSR lingkungan PT Semen Batu Raja terhadap ekonomi masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan profil singkat dari PT Semen Batu Raja. PT Semen Batu Raja merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang industri semen yang menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan sumber daya alam, dengan bahan baku batu kapur. Perusahaan ini wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau CSR. Jadi, PT Semen Batu Raja ini didirikan pada tanggal 14 November 1974 dengan kode entitas SMBR. Selanjutnya, isu konseptual. Meningkatnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, harmonisasi sosial dan lingkungan ini juga mempengaruhi aktivitas dunia bisnis. Maka lahirlah gugatan terhadap peran perusahaan agar mempunyai tanggung jawab sosial. Disinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari kegiatan CSR. Dalam konteks inilah, aktivitas CSR menjadi menu wajib bagi perusahaan, di luar kewajiban yang digariskan undang-undang. Perusahaan tidak hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada perolehan keuntungan atau laba perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Jadi, komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan memperhatikan aspek finansial atau ekonomi, sosial, dan lingkungan, itulah yang menjadi isu utama dari konsep corporate social responsibility. CSR ini juga bertujuan untuk mewujudkan pengembangan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas tempat, dan masyarakat pada umumnya. Yang pertama ada biaya area bisnis. Baiklah, sekarang kita masuk pada hasil environmental conservation categories, pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, di sini pada PPT ini kami sudah menyajikan rincian tabel realisasi anggaran. Jadi pada tahun 2020, realisasi pembiayaan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 3,9 miliar dan mengalami penurunan 68,50% dari realisasi tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, yang dimana tahun 2019 itu sebesar 12,4 miliar. Selanjutnya yaitu berikut merupakan beberapa program keberlanjutan dari PT Semen Batu Raja untuk memenuhi kriteria pada pelestarian lingkungan di sektor biaya area bisnis. Yang pertama, perseroan berkomitmen untuk mewujudkan industri semen yang berkesinambungan dan ramah lingkungan dengan menerapkan rekayasa silvikultur
di area pabrik perseroan yang terletak di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan. Yang kedua, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup. Contohnya seperti mengutamakan mutu serta pelayanan prima dalam memenuhi harapan, kebutuhan, dan kepuasan pelanggan secara berkesinambungan. Yang ketiga, risiko dan dampak lingkungan dari kegiatan usaha perusahaan. Kegiatan usaha perseroan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, akan mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar kegiatan usaha. Hal itu disebabkan oleh, yang pertama, emisi udara dan peningkatan gas rumah kaca. Lalu yang kedua, pencemaran limbah. Yang terakhir yaitu pencemaran air. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggraini Rahmatuddin. Baiklah, terima kasih Vinka Triuni. Selanjutnya adalah biaya hulu dan hilir. Nah, biaya hulu di sini mengacu pada operasi sebelum penyediaan barang atau jasa. Sedangkan biaya hilir di sini mencakup semua aktivitas yang terjadi setelah produk atau layanan meninggalkan lokasi bisnis. Nah, berikut merupakan beberapa program keberlanjutan dari PT Semen Batu Raja untuk memenuhi kriteria pada pelestarian lingkungan di sektor biaya hulu dan hilir. Yang pertama, ada perseroan di sini menyediakan berbagai media bagi pelanggan untuk memperoleh informasi terkait produk yang dipasarkan, sehingga di sini pelanggan dapat dengan mudah memperoleh informasi tersebut, yaitu melalui website, leaflet, brosur, video promosi, podcast, iklan di media cetak, hingga media sosial. Nah, yang kedua di sini ada survei kepuasan pelanggan. Jadi perseroan setiap tahun melakukan pengukuran kepuasan pelanggan untuk menjaga performa perusahaan, serta mendapatkan feedback dari pelanggan atas pelayanan yang telah diberikan. Jadi survei kepuasan pelanggan untuk pengguna ini dilakukan per triwulan, menggunakan metode kuesioner sampel random sampling. Jadi pada tahun 2020, rata-rata kepuasan konsumen di wilayah basis perseroan di wilayah basis perseroan ini adalah baik, dengan nilai rata-rata sebesar 3,99. Yang ketiga ada sarana pengaduan dan layanan pelanggan. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan secara keberlanjutan, perseroan di sini melakukan berbagai upaya yang dapat memenuhi harapan pelanggan. Perseroan juga menyediakan layanan untuk memfasilitasi pelanggan dalam menyampaikan pengaduan, baik saran ataupun kritik. Yang keempat, di sini perseroan berupaya untuk terus meningkatkan kepuasan dalam menyelesaikan keluhan pelanggan, yaitu dengan cara yang pertama, jadi apabila dalam aktivitas penyaluran terjadi keluhan pelanggan berdasarkan laporan pelanggan baik secara lisan ataupun tertulis, jadi akan dicatat pada daftar keluhan pelanggan dan ditindaklanjuti oleh Departemen Customer Care. Yang kedua, apabila keluhan pelanggan yang menyangkut keterlambatan pengiriman semen ke tujuan atau ke pelanggan akan langsung ditindaklanjuti dengan mencari penyebab keterlambatan tersebut, dan hasil dari tindak lanjut tersebut akan langsung diinformasikan ke pelanggan, baik melalui telepon ataupun tertulis. Next slide. Selanjutnya ada biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan kegiatan pelestarian lingkungan dan yang secara tidak langsung berkontribusi mengurangi dampak lingkungan yang berasal dari operasi bisnis. Nah, berikut merupakan beberapa program keberlanjutan dari PT Semen Batu Raja untuk memenuhi kriteria pada pelestarian lingkungan di sektor biaya administrasi. Yang pertama, informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan. Di sini perseroan menyadari pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dalam pencapaian kinerja keberlanjutan. Nah, pelibatan pemangku kepentingan secara langsung oleh masing-masing divisi atau unit bisnis yang terkait dilaksanakan secara rutin, terbuka, dan jujur. Nah, hal tersebut ini membantu perseroan untuk mengidentifikasi dan memahami isu yang paling penting bagi pemangku kepentingan dan operasional perseroan. Yang kedua, di sini perseroan meraih penghargaan Zero Accident untuk pabrik Palembang dan pabrik Panjang atas kerja keras perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam kegiatan operasionalnya, sehingga mampu meminimalisir kecelakaan kerja.
Yang ketiga, di sini perseroan perlu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan memberikan kesempatan bagi masyarakat menjadi pemasok lokal. Jadi, kegiatan pemberian pelatihan dan keterampilan yang telah dilakukan saat ini sudah optimal. Nah, program pelatihan yang dimaksud yaitu diantaranya berupa kegiatan peningkatan keterampilan berwirausaha di tengah pandemi COVID-19 yang telah dilaksanakan oleh Rumah BUMN Batu Raja secara online. Di sini yang terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Nah, dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan terkait hak asasi manusia ini, perseroan di sini mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Next. Nah, di sini ada program-program perusahaan. Yang pertama ada penerapan kebijakan non-diskriminasi, ada kebebasan berserikat dan berkumpul, pekerja di bawah umur, hak cuti, kegiatan ibadah keagamaan, dan pemenuhan HAM untuk pihak luar perseroan. Next slide. Selanjutnya yaitu kebijakan kesejahteraan karyawan, kesetaraan, kesempatan yang sama, serta kenyamanan kerja karyawan di Semen Batu Raja. Nah, program ketenagakerjaan ini adalah program tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan yang disusun oleh perseroan untuk tahun 2020. Jadi yang pertama di sini ada kesejahteraan karyawan. Nah, kesejahteraan karyawan ini merupakan salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh perseroan, komitmen perseroan dalam memenuhi kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam PKB yang memuat pemenuhan kesejahteraan, yaitu yang meliputi ada pemakaian seragam kerja, jaminan kesehatan bagi karyawan dan keluarga, tunjangan hari raya keagamaan, dan tunjangan kinerja. Yang kedua, di sini ada pembinaan dan pengembangan. Jadi karyawan perseroan juga secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan karyawan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan dengan metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus, maupun program mutasi dan promosi. Yang ketiga, ada kebebasan berserikat. Perseroan di sini juga memberikan kebebasan bagi karyawan untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat. Jadi di sini perseroan sangat mendukung adanya serikat pekerja di lingkungan perseroan. Jadi yang diharapkan di sini dapat menciptakan hubungan baik antara karyawan dengan manajemen. Yang terakhir di sini ada kesetaraan gender dan kesempatan kerja. Jadi perseroan tidak melakukan diskriminasi gender dalam hal manajemen sumber daya manusia. Nah, hal ini berlaku dari proses rekrutmen dan pengembangan hingga berakhirnya masa jabatan seseorang. Nah, pada tahun 2020, perseroan di sini merealisasikan sebesar 1.716.259.339 rupiah untuk tanggung jawab sosial perusahaan di bidang ketenagakerjaan yang digunakan untuk pengembangan kompetensi karyawan. Nah, biaya rutin keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi pencegahan kecelakaan, pencegahan kebakaran, emergency response plan, dan pemenuhan kelengkapan yang sesuai sistem manajemen K3 pada tahun 2020 adalah sebesar 611,2 juta rupiah. Next slide. Selanjutnya adalah biaya research and development. Next slide. Nah, berikut adalah beberapa program keberlanjutan dari PT Semen Batu Raja Terbuka untuk memenuhi kriteria pada pelestarian lingkungan di sektor biaya penelitian dan pengembangan. Yang pertama, adanya sertifikat jenis Portland Composite atau PCC PT Semen Batu Raja Terbuka pada pabrik Palembang, pabrik Batu Raja, dan pabrik Panjang, yaitu untuk memastikan dan melihat apakah konsistensi serta implementasi dalam produksi semen ini sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua ada jenis Ordinary Portland Cement atau OPC, tipe 1 dan tipe 2, PT Semen Batu Raja pada pabrik Palembang, pabrik Batu Raja, dan pabrik Panjang. Ini juga untuk memastikan dan melihat apakah konsistensi serta implementasi dalam produksi semen sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang terakhir di sini jenis semen Portland tipe 5 PT Semen Batu Raja untuk pabrik Batu Raja. Jadi di sini untuk memastikan dan melihat apakah konsistensi serta implementasi dalam
produksi semen sesuai dengan standar nasional Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ashabul Maimanah. Kepada Ashabul, saya persilakan. Terima kasih Anggraini Rama Putri. Yang selanjutnya yaitu biaya kegiatan sosial. Next slide. Bisa kita lihat dua gambar di slide, yaitu kegiatan sosial yang telah dilaksanakan PT Semen Batu Raja yang dilaksanakan di Sumatera Selatan. Yang pertama, Semen Batu Raja bersama BUMN di Sumatera Selatan bentuk Satgas Bencana Nasional BUMN Provinsi Sumsel salurkan bantuan tanggap darurat COVID-19. Yang kedua, Semen Batu Raja peduli pandemi COVID-19, salurkan bantuan alat kesehatan melalui Satgas Penanggulangan Bencana COVID-19 di wilayah Ogan Komering Ulu. Next slide. Di sini ada 6 bantuan yang telah diberikan oleh PT Semen Batu Raja. Yang pertama, bantuan korban bencana banjir di Kikim Timur, yaitu kecamatan yang ada di Kabupaten Lahat. Yang kedua, pemberian paket sembako Ramadan 1441 Hijriah atau pada tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Yang ketiga, ada bantuan pembangunan bak sampah di Ring 1 Pabrik Tanjang, Kelurahan Wailuni, Lampung. Yang keempat, ada bantuan paket sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19. Yang kelima, ada bantuan alat kesehatan dan sembako penanggulangan COVID-19. Dan yang terakhir, ada bantuan Semen Batu Raja peduli COVID-19 di wilayah Ogan Komering Ulu. Next slide. Pembahasan yang selanjutnya itu mengenai biaya perbaikan lingkungan dan biaya lainnya. Next slide. Di sini ada 7 upaya untuk melakukan biaya perbaikan lingkungan dan biaya lainnya. Yang pertama ada upaya efisiensi energi dan upaya penggunaan energi terbarukan dengan menerapkan program Common Making Center. Yang kedua ada upaya konservasi air dengan memaksimalkan penggunaan bak tada hujan dan lubang biopori dan pemasangan keran autosop. Yang ketiga penerapan sistem 3R, reuse, reduce, recycle. Yang keempat ada penanganan debu dilakukan untuk mengurangi paparan debu di udara dengan cara penyiraman jalan-jalan, daerah operasi galian, dan penyiraman di depan crusher batu kapur. Yang kelima ada pengolahan limbah B3 yang ada di perseroan yang dihasilkan workshop perseroan dan kontraktor dikumpulkan di tempat penyimpanan sementara yang telah memiliki izin dari Bupati Ogan Komering Ulu. Yang keenam, pemantauan housekeeping dilakukan di area workshop dan area kantor. Dan yang terakhir, pemantauan pertumbuhan dan kesuburan tanaman dilakukan pemupukan serta perawatan pada daerah yang telah direvegetasi. Next slide. Di sini ada 5 pemantauan biaya lingkungan. Yang pertama ada pemantauan emisi udara cerobong, yang kedua ada pemantauan udara ambien atau pemantauan udara sekitar, yang ketiga ada pemantauan kebisingan lingkungan, yang keempat pemantauan limbah cair domestik, dan yang terakhir pemantauan kualitas air hasil tambang yang semata-mata untuk mengetahui biaya yang akan direalisasikan benar-benar untuk perbaikan lingkungan oleh PT Semen Batu Raja. Next slide. Di sini membahas materi sistem pengolahan limbah emiten atau perusahaan publik, yang mana kita bisa lihat gambar di slide, yaitu tabel jenis izin yang dimiliki oleh PT Semen Batu Raja sendiri. Yang pertama ada izin pusat Batu Raja, yang kedua ada izin daerah Palembang, dan yang ketiga ada izin daerah Panjang, yang mana sebelumnya izin ini dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yang kemudian sesuai dengan perubahan peraturan Presiden yang mana izin mengenai tempat penyimpanan sementara dan pemanfaatan limbah dipegang oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana telah disesuaikan oleh PT Semen Batu Raja ini sendiri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Safira Nada Sabila. Kepada Safira Nada Sabila, silakan. Baik, terima kasih kepada Ashabul Maimanah. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak kuantitatif dan juga capaian yang sudah dicapai oleh PT Semen Batu Raja. Bisa kita lihat pada tabel indeks capaian dari PT Semen Batu Raja ini, di mana yang pertama yaitu mengenai pengurangan indeks energi termal. Jadi PT Semen Batu Raja telah berhasil mengurangi konsumsi energi termal sepanjang tahun 2020 yang ditunjukkan dengan indeks termal tercatat, yaitu terjadi penurunan sebesar 7,88% dari posisi tahun 2019
dengan spesifik konsumsi energi termal tahun 2020, di mana terjadi penurunan sebesar 3% dibandingkan tahun 2018. Slide selanjutnya. Kemudian berikutnya yaitu pengurangan energi listrik. Jadi pada tahun 2020, PT Semen Batu Raja ini telah berhasil mengurangi konsumsi energi listrik yang mana ditunjukkan dengan penurunan indeks listrik sebesar 12,38% dari realisasi tahun 2019. Kemudian berikutnya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca. Nah, PT Semen Batu Raja ini telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020 sebesar 0,8% dari realisasi tahun 2019 dengan spesifik net karbon dioksida di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 7% dibandingkan dengan tahun 2018. Next slide. Kemudian capaian berikutnya yaitu pemanfaatan limbah B3. Jadi PT Semen Batu Raja sendiri telah berhasil meningkatkan pemanfaatan limbah B3 sepanjang tahun 2020 yang ditunjukkan dengan indeks pemanfaatan limbah eksternal atau TRISITE tercatat sebesar 0,123 ton semen, di mana capaian tersebut meningkat sebesar 80,88% dari posisi tahun 2019. Kemudian dampak kuantitatif berikutnya yaitu mengenai kelestarian lingkungan. Jadi kelestarian lingkungan ini merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki area pertambangan seperti PT Semen Batu Raja. Karena pembukaan lahan pertambangan dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satu dampaknya adalah berkurangnya jumlah dan jenis tanaman di area tersebut. Selain itu, hewan dan fauna di sekitar area juga akan kehilangan habitatnya. Oleh karena itu, berkaitan juga dengan upaya berikutnya yang mana perusahaan tersebut wajib melakukan reklamasi dan perbaikan kondisi lahan pasca pertambangan. PT Semen Batu Raja juga harus selalu konsisten dan berkomitmen dengan dalam reklamasi serta perbaikan kondisi lahan pasca kegiatan eksplorasi atau pertambangan tersebut. Kemudian selain reklamasi, PT Semen Batu Raja juga sudah melakukan berbagai upaya peningkatan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna seperti yang pertama pembuatan bank bibit di lingkungan pertambangan dan pabrik, kemudian budidaya berbagai jenis tanaman, kemudian pemanfaatan sistem tanam silviculture pada proses penanaman sebagai upaya perbaikan tanah, kemudian perawatan dan penjagaan hutan kota sebagai habitat fauna dan masih banyak lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu program keanekaragaman hayati lainnya. Yang pertama adalah program teknik rekayasa silviculture intensif khusus atau SINTEK, kemudian program konservasi tanaman endemik pada lokasi hutan kota pabrik Batu Raja. Slide berikutnya. Baik, tadi kita sudah membahas secara komprehensif mengenai Project Based Learning pada PT Semen Batu Raja Terbuka. Kemudian berikutnya kita akan masuk mengenai kesimpulan dari Project Based Learning ini, di mana seperti yang kita ketahui, sebagai perusahaan yang mengelola sumber daya alam, PT Semen Batu Raja ini telah memastikan bahwasanya mereka telah berusaha secara maksimal untuk memberikan manfaat terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, dalam rangka mendukung keberlanjutan, PT Semen Batu Raja ini telah melaporkan 4 aspek aktivitas tanggung jawab sosialnya, sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui surat edaran OJK, yaitu tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Kemudian juga PT Semen Batu Raja telah melakukan due diligence untuk kegiatan tanggung jawab sosialnya melalui berbagai pertemuan berkala, yaitu pertemuan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, seperti multi-stakeholder forum, one-on-one meeting, seminar, pameran, survei kepuasan, ataupun focus group discussion atau FGD. Kemudian kegiatan tersebut bertujuan untuk memetakan subjek maupun isu penting yang mempengaruhi perseroan dan keberlangsungannya. Subjek maupun isu prioritas tersebut dirancang sebagai program yang dapat memastikan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan. Nah, dari program-program yang telah dijalankan oleh PT Semen Batu Raja tadi, dan juga diperolehnya sertifikat serta penghargaan terhadap pelestarian lingkungan serta komitmen berkelanjutan perusahaan, maka dapat dikatakan bahwasanya PT Semen Batu Raja ini telah menerapkan tanggung jawab sosial atau CSR-nya secara baik dan optimal. Next slide. Baik, kemudian kami akan membahas mengenai rekomendasi pada Project Based Learning ini mengenai PT Semen Batu Raja. Jadi sebagai realisasi dari komitmen PT Semen Batu Raja untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan tersebut, PT Semen Batu Raja ini sudah melakukan berbagai upaya yang dirasa telah maksimal, di mana PT Semen Batu Raja ini telah menyelaraskan pelaksanaan program tanggung jawab sosial secara berkesinambungan
di wilayah sekitar operasional perusahaan, meliputi regional Sumatera Selatan dan juga Lampung, sebagai wujud komitmen, kepedulian, dan kontribusi sosial dari PT Semen Batu Raja, sehingga dapat dikatakan bahwasannya perusahaan telah baik dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, PT Semen Batu Raja telah layak untuk direkomendasikan sebagai perusahaan yang taat dengan ketentuan Corporate Social Responsibility atau CSR. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Safirana dan Sabila. Sekian presentasi dari kelompok 23 mengenai Project Based Learning Akuntansi Keberlanjutan pada PT Semen Batu Raja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi yang kelompok kami bawakan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.